Selamat pagi, perkenalkan saya Nikade Sriuni Astuti SPD, mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 LPTK Universitas PGRI Adibuana Surabaya, NIM 2150725, nomor UKG 201501429842. Berikut formulir pendaftaran saya. Hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran layanan bimbingan kelompok bersama siswi-siswi SMK Negeri 1 Singaraja. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik, Bu. Iya, syukurlah kalau memang semua baik. Sehat-sehat kan ya semuanya ya? Sehat, Bu. Iya, iya, syukurlah. Jadi Ibu ucapkan terima kasih anak-anak ya atas kehadiran anak-anak semuanya untuk mau mengikuti kegiatan pagi hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalau kita mulainya dengan doa dulu ya anak-anak ya. Silakan nak. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya anak sudah memimpin doa kita hari ini. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan di kegiatan hari ini bisa semuanya berjalan dengan lancar dan diberkahi gitu ya. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan kita hari ini, kita awali juga dengan perkenalan ya anak-anak ya. Jadi ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Nanti anak-anak silahkan perkenalkan diri dengan nama lengkap, kemudian nama panggilan anak-anak dari kelas apa gitu ya. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa, Bu. Ya, baik. Nah, untuk di awal, jadi Ibu yang akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama Ibu Nikade Sriuni Astuti. Anak-anak bisa panggil Ibu dengan sebutan Bu Yuni. Jadi di sekolah Ibu sebagai guru BK dan kebetulan Ibu mengasuh di kelas 11 gitu ya anak-anak ya. Jadi nanti kalau ada anak-anak yang di kelas 11 mungkin tahu dengan Ibu gitu ya. Nah, tetapi tidak untuk kemungkinan kalau memang kita bertemu seperti saat ini, anak-anak memang ingin berbincang-bincang gitu dengan Ibu, dipersilahkan gitu ya anak-anak ya. Ya, baik sekarang silakan anak-anak siapa yang ingin terlebih dahulu memperkenalkan dirinya gitu. Ya, silakan nak. Baik, perkenalkan nama saya Dewa Ayu Putu Amelia Putri Mahaswari. Biasanya dipanggil Amel dari kelas 12B Akuntansi. Iya, salam kenal Mel. Ya, Bu, salam kenal. Silahkan lanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Luputu Chandra Purwaviana, bisa dipanggil Chandra, saya di kelas 12 akuntansi A. Iya, Makasih. salam kenal Chandra. Perkenalkan nama saya Luintan Putri Pratiwi, bisa dipanggil Intan dari kelas 12 akuntansi A. Iya, salam kenal Intan. Perkenalkan nama saya Ketridara Oktaviani, bisa dipanggil Okta, saya dari kelas 11 akuntansi B. Terima kasih Bu, salam kenal. Iya, salam kenal Okta. Salam kenal Bu. Ya, baiklah. Selanjutnya kita di sini akan melaksanakan yaitu bimbingan kelompok ya anak-anak ya. Tapi sebelumnya mungkin Ibu ingin tahu adakah dari anak-anak yang tahu apa itu bimbingan kelompok atau pernah mengikuti bimbingan kelompok? Ada? Ya, Chandra. Belum, Bu. Pernah Bu waktu SMP. Oh, pernah waktu SMP. Ya, kalau menurut Chandra, bimbingan kelompok itu apa, Chandra? Kalau menurut Chandra, bimbingan kelompok itu adalah kegiatan suatu kelompok yang membahas suatu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh seseorang yang ada dalam kelompok tersebut. Kayak gitu, Bu. Iya. Bagus sekali Chandra ya. Jadi memang seperti itu yang dimaksud dengan bimbingan kelompok.
sekarang Ibu akan jelaskan juga sedikit ya anak-anak. Jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan konseling, yang mana terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Nah, di sini sebagai pemimpin kelompoknya adalah Ibu sendiri. Nah, anak-anak adalah sebagai anggota kelompoknya, gitu ya. Bimbingan kelompok ini adalah proses bantuan kepada individu dalam suasana kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok melalui fungsi pengembangan dan pencegahan, seperti itu. Nah, kemudian bimbingan kelompok di sini memiliki tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan anak-anak gitu ya dalam bersosialisasi dengan teman, kemudian meningkatkan keterampilan dalam komunikasi, meningkatkan kepercayaan diri, kemudian meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan pendapat, serta menambah wawasan gitu ya dan pengetahuan. Nah, yang paling penting juga anak-anak mampu memecahkan suatu permasalahan yang mungkin terjadi di dalam kelompok. Nah, itu bimbingan kelompok. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Paham, Bu. Bisa, Bu. Iya, baik. Di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini juga nanti ada beberapa hal yang anak-anak perlu perhatikan gitu ya. Ada yang disebut dengan asas gitu ya. Beberapa asas, salah satunya asas keterbukaan. Jadi di mana anak-anak diminta untuk menyampaikan permasalahan serta pendapat atau ide-ide, pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan terkait permasalahan dengan terbuka begitu ya. Nah, di dalam proses ini kita melakukan diskusi kelompok nantinya gitu. Jadi apabila ada teman yang menyampaikan pendapatnya pada saat itu, anak-anak yang lain tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan seperti itu ya anak-anak ya. Dan apabila kalian ingin berpendapat, silahkan unjuk tangan atau raise hand. Nah, kemudian kalian harus mematikan mikrofon kalian jika tidak digunakan atau tidak berbicara agar tidak mengganggu. Serta ini yang paling penting adalah harus on kamera ya anak-anak ya. Jadi harus terlihat wajahnya semuanya. Seperti itu. Nah, gimana? Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya, baik. Kalau sudah bisa dipahami dan dimengerti. Nah, untuk kegiatan bimbingan kelompok ini, anak-anak kita ada batasan waktunya gitu ya, kurang lebih 30 sampai dengan 40 menit lah gitu ya. Jadi kita akan bersama-sama melakukan diskusi kelompok. Nah, jadi nanti anak-anak silahkan sampaikan apa yang kalian rasakan dan alami seperti itu ya. Nanti kita diskusikan, kemudian memberikan pendapat terhadap permasalahan itu dan kita bahas di dalam kelompok ini. Nah, kemudian di dalam kegiatan bimbingan kelompok nantinya kita akan menggunakan strategi PBL. Ya, jadi problem based learning. Jadi pembelajaran yang menantang anak-anak atau peserta didik itu untuk belajar bagaimana bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Ya, jadi anak-anak harus gini ya, anak-anak ya, semangat ya untuk menemukan dan memecahkan permasalahan nantinya ya. Siap ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, baik. Untuk hari ini kita akan membahas pengendalian emosi, ya anak-anak ya. Sebelum kita bahas, Ibu lihat kok wajahnya tegang-tegang, nggak usah tegang-tegang anak-anak. Santai aja, relax ya. Ya, jadi nanti sebelum kita mulai pembahasan, karena Ibu lihat wajahnya udah tegang-tegang gitu ya. Jadi sebelum kita mulai, gimana kalau kita ice breaking dulu, kita game dulu. Jadi biar kalian relax, biar kalian santai sebelum kita memulai bimbingan kelompok hari ini. Mau nggak? Boleh, Bu. Iya, baik. Kalau memang mau, setuju. Jadi Ibu punya gamesnya namanya tepuk pagi, siang, sore, malam. Tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali. Kalau tepuk malam berapa kali? 4 kali. 4 kali. 4 kali. Salah. Yang benar tepuk malam itu setengah. Karena kalau sudah malam waktunya orang-orang untuk Tidur. Iya, tidur. Jadi tidak boleh buat keributan dengan tepuk tangan gitu ya. Jadi Ibu ulangi ya.
Kalau tepuk pagi itu 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, tepuk malam setengah. Siap ya? Jadi ikuti aba-aba dari Ibu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Belum apa-apa, Amel. Kurang konsentrasi, Amel. Iya, oke. Nanti kita lanjut lagi ya gamenya ya. Oke, yang penting anak-anak sekarang sudah lebih santai ya, sudah lebih rileks ya. Ya, nggak usah tegang-tegang. Ayo, nanti kita sama-sama akan melakukan proses bimbingan. Ibu ingin tahu dulu dari tadi pagi kalian baru bangun sampai dengan sekarang kalian merasakan emosi apa gitu yang kalian rasakan dari pagi baru bangun sampai dengan sekarang. Ayo, siapa yang mau duluan? Ya, silahkan. Amel. Baik Bu, jadi emosi saya yang saya rasakan dari tadi pagi itu kesel dan sedih karena rencananya saya sekarang mau keluar, mau ada kerja kelompok dengan teman. Tapi karena dari pagi hujan, jadi nggak jadi tertunda kerja kelompoknya. Jadi saya kesel karena ketunda-tunda terus, Bu. Ya, berarti kesal gitu ya pagi ini ya, Mel ya? Iya, Bu. Iya, yang lain gimana? Kalau Amel kesal, yang lain? Ya, silakan Chandra. Baik Bu, jadi hari ini dari bangun tidur, emosi yang Chandra rasakan tuh emosi marah Bu, karena dari bangun tidur itu sudah ditimpa masalah, berantem sama adik-adiknya Chandra karena ada problem tentang pembagian tugas rumah, kayak gitu Bu. Ya, berarti marah ya. Ya, jadi emosinya lumayan ini, tadi kesal, sekarang marah gitu, lebih meningkat. Oke, yang lain gimana? Okta, gimana Ta? Kalau yang dari baru bangun sampai sekarang yang saya rasakan itu emosi senang, Bu. Karena kan hari ini udah selesai pas, bangun tidurnya udah bisa siangan, dan kita bimbingan kelompok, habis permainan tadi, jadi merasa lebih senang, Bu. Oke, ya udah bagus ya. Kalau sekarang Ayuni, nah Ayuni gimana? Jadi emosi yang Ayuni rasakan dari bangun pagi itu sedih dan kesal Bu, karena dari pagi sudah hujan deras, jadi Ayuni tidak bisa keluar rumah dan sinyal juga sangat buruk Bu gitu. Iya, jadi yang Ibu dengarkan dari pemaparan kalian, emosi yang kalian rasakan dari anak-anak ini semuanya beragam gitu ya, berbeda-beda satu dengan yang lain gitu ya. Ada yang kesal, ada yang marah, ada yang senang gitu ya. Nah, sekarang Ibu punya beberapa tayangan gambar, jadi silakan anak-anak perhatikan. Semoga dengan tayangan gambar yang Ibu berikan hari ini akan menambah pemahaman anak-anak tentang emosi dan pengendalian emosi. Ibu izin share screen ya. Iya, Bu. Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah. Iya, baik. Jadi Ibu punya PPT yaitu pengendalian emosi. Nah, ini Ibu berikan beberapa gambar. Nah, silakan dilihat. Kalau menurut anak-anak ini apa gambarnya? Bentuk emosi marah, Bu. Ya, bentuk emosi marah gitu ya. Ini? Emosi senang, Bu. Emosi senang. Kalau ini? Emosi sedih, Bu. Iya, sedih. Jadi seseorang dalam gambar yang sedih gitu ya. Nah, ini? Takut. Iya, takut. Nah, kemudian ini ada beberapa bentuk-bentuk emosi juga. Jadi beberapa gambar gambar wajah gitu, ada marah, ada panik, kemudian ada malu, sedih, ada kaget. Nah, ini bentuk-bentuk emosi. Jadi bentuk-bentuk emosi itu banyak gitu. Di antaranya ada jengkel, kemudian ada terkejut, ada kenikmatan, ada amarah, kesedihan, rasa takut, cinta gitu, dan juga ada malu. Itu ya anak-anak ya, itu bentuk-bentuk emosi. Ya, itu dia tadi beberapa gambar dari Ibu. Ibu hentikan berbagi dulu ya.
Ya, Bu. Nah, setelah kalian semua menyimak tayangan slide gambar-gambar Ibu tadi, kira-kira apa yang anak-anak bisa dapatkan atau pahami? Ya, silakan Chandra. Baik Bu, jadi dari tayangan slide yang Ibu kasih tadi itu, Chandra dapat menangkap bahwa emosi itu adalah sebuah ungkapan perasaan seseorang dalam keadaan tertentu, dalam waktu tertentu juga. Nah, dari slide itu, Chandra bisa tahu berbagai bentuk pengelompokan emosi, ada senang, ada sedih, ada kecewa, dan bahkan Chandra juga boleh tahu bahwa kalau cinta dan juga takut itu termasuk dalam penggolongan emosi, seperti itu Bu. Ya, silakan Amel. Baik Bu, dari slide tadi yang Ibu perlihatkan, Amel jadi mengetahui bahwa ternyata itu emosi merupakan semua perasaan yang kita rasakan. Bukan hanya sekedar kesal atau marah yang bisa disebut dengan emosi. Bahkan mengantuk pun bisa disebut dengan penggolongan emosi ya Bu ya. Iya, benar Mel. Ya, baik anak-anak. Jadi itu dari yang kalian pahami seperti itu ya. Jadi kalian ketahui, pahami tentang emosi. Nah, sekarang Ibu ingin tahu gitu ya, dari emosi yang pernah kalian alami, pernah kalian rasakan gitu ya. Nah, sudahkah anak-anak bisa mengendalikan emosi yang kalian rasakan saat emosi itu datang? Belum Bu. Belum, Bu. Iya Bu, ada Belum. Oke, ada yang bisa, ada yang belum. Berarti ada emosi yang memang ketika datang bisa dikendalikan dan ada juga yang belum bisa dikendalikan seperti itu ya. Berarti kalau yang Ibu dengar sebagian besar anak masih mengalami kesulitan seperti itu anak-anak ya, kesulitan mengendalikan emosi anak-anak gitu. Ya, baik sekarang Ibu punya tayangan video gitu ya. Jadi mudah-mudahan tayangan video ini bisa membantu anak-anak menambah pemahaman tentang emosi dan cara mengendalikan emosi ketika emosi itu datang. Ya, Ibu izin share screen video ya. Ya, Bu. Ya, Bisa dilihat? bisa Bu. bisa Bu. Iya. Setiap orang memiliki emosi. Cara mengendalikannya menjadi salah satu hal yang mendasar yang mempengaruhi kehidupan pribadi maupun sosial. Sekarang, lebih baik akan membahas bagaimana cara untuk mengendalikan emosi. Kata emosi berasal dari bahasa Prancis emotion, dari kata émouvoir yang berarti kegembiraan, dan dari bahasa Latin emovere yang berarti bergerak menjauh. Menurut Daniel Bauman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Jadi, emosi merupakan pelaku utama yang mendorong seseorang untuk memberikan respon dari setiap rangsangan yang diberikan. Emosi memiliki pengaruh terhadap diri kita, seperti memperkuat semangat di saat kita merasa senang ataupun puas atas hasil yang telah kita capai. Sebaliknya, emosi juga dapat melemahkan semangat apabila timbul rasa kecewa karena kegagalan dan sebagai puncaknya dapat menimbulkan rasa frustasi dan juga putus asa. Emosi juga dapat mempengaruhi sistem kerja organ tubuh kita, seperti peredaran darah dan denyut jantung yang bertambah cepat, pupil mata melebar, otot otot menegang, bernafas panjang, menurunkan kekebalan tubuh, mudah terserang penyakit, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Berikut adalah cara untuk mengendalikan emosi. Yang pertama yaitu menenangkan pikiran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menarik nafas yang dalam, hitung 1-10 secara perlahan di dalam hati, sambil mengecekkan temperatur kamu sedang menurun. Yang kedua, mencari kesibukan. Kita dapat mengalihkan perhatian kita dengan menonton televisi, mendengarkan lagu yang rileks, bermain game, berfokus pada pekerjaan, ataupun dengan pergi jalan-jalan. Hal ini dapat membuat kita untuk melupakan emosi. Yang ketiga yaitu berbicara dengan orang lain. Beban akan semakin berkurang ketika dikeluarkan. Kamu bisa bercerita kepada orang yang kamu percayai, seperti
sahabat, keluarga, ataupun psikiater. Keempat, menemukan penyebab permasalahan dan mencari solusinya. Mencari tahu penyebab emosi, seperti apa yang membuat kita emosi, dapat membuat kita untuk mudah menjauhi hal tersebut. Mencari tahu penyebab emosi juga akan membantu kita untuk dapat mengatasinya. Yang kelima, berolahraga. Berolahraga mampu meningkatkan energi dan menambah serotonin di dalam otak. Serotonin adalah hormon di dalam otak yang berfungsi sebagai modulator kapasitas kerja otak yang mencakup pengatur stabilitas emosi, pemahaman, dan nafsu makan. Berolahraga juga dapat memberikan efek relaksasi yang dapat membantu kita untuk mengurangi tekanan stres. Itulah beberapa cara untuk mengendalikan emosi. Pastikan agar emosi tidak mengendalikan diri kamu. Ingatlah bahwa kamu harus menjadi master untuk seluruh emosi. Terima kasih. Ya, itu ya. Ibu hentikan berbagi dulu ya, Nana. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, itu tadi tayangan video tentang emosi dan cara mengendalikan emosi. Gimana? Sudah lebih pemahamannya? Ya, Bu, sudah. Iya. Iya. Ya, anak-anak mungkin kalian sebenarnya mampu mengendalikan emosi kalian, gitu ya. Jadi anak-anak sangat perlu mengendalikan emosi kalian, dan yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu adalah dengan cara mengenal emosi yang anak-anak rasakan, seperti itu. Ya, Amel, silakan. Ada apa, Mel? Mohon maaf Bu, saya mau bertanya. Iya. Yang tadi Ibu bilang kan harus mengenal yang bagaimana Bu ya? Oke, baik Mel. Jadi seperti yang Ibu sebutkan tadi, yang Ibu sampaikan, jadi anak-anak perlu terlebih dahulu mengenal emosi, gitu ya. Itu artinya anak-anak mampu memahami, kemudian mengerti masing-masing emosi tersebut ketika datang emosi tersebut pada kalian, gitu ya. Seperti misalkan ada emosi senang, kemudian ada emosi marah, ada emosi takut, ada emosi sedih, gitu ya. Nah, kenapa demikian? Untuk mempermudah kalian dalam mengendalikan emosi tersebut, gitu ya. Karena secara umum seperti yang anak-anak sampaikan juga tadi, yang Ibu dengar, bahwa secara umum orang-orang itu biasanya hanya taunya kalau orang emosi itu adalah rasa marah dan kesal saja, gitu ya. Sekarang setelah kalian mendengar atau melihat PPT Ibu, kemudian melihat video yang Ibu tayangkan, jadi kita akan tahu gitu di sana bahwa emosi itu bukan hanya sekedar marah dan kesal saja, gitu ya. Bahkan ada emosi yang lainnya juga. Coba anak-anak sekarang jelaskan emosi-emosi itu utamanya yang pernah kalian alami gitu, rasakan gitu ya. Kemudian kira-kira ketika emosi itu kalian rasakan, cara apa yang akan kalian lakukan untuk mengendalikannya? Ya, Intan. Silakan, Tan. Saya pernah mengalami emosi takut, Bu. Ya. Emosi takut saya di sini tuh tentang masa depan. Saya nggak tahu di masa depan saya akan menjadi siapa, menjadi apa. Saya nggak tahu. Mungkin yang lebih dekat dari sekarang ini mungkin nanti lulus. Setelah lulus, Intan nggak tahu harus kemana. Apakah Intan akan bekerja dulu ataukah akan lanjut ke perguruan tinggi. Kalaupun lanjut ke perguruan tinggi, rasanya sekarang sudah cukup terlambat untuk memikirkan itu, karena bahkan sampai jurusan pun Intan belum tahu mau cari apa kalaupun mau masuk perguruan tinggi. Tapi dengan itu cara Intan untuk mengendalikan semua itu, Intan nggak overthinking terlalu berlebihan, karena dengan overthinking yang berlebihan Intan bisa terus-terusan stres, takutnya malah nanti jadi depresi dan lain sebagainya. Jadi cara mengendalikan itu dengan tidak terlalu overthinking. Itu, Bu. Iya, benar-benar Tan. Jadi jalani saja seperti itu Tan ya. Jadi tetap tapi seperti yang Intan katakan, berusaha gitu ya semampunya. Jadi tetap berusaha, nanti hasilnya bagaimana, yang penting kita sudah berusaha terlebih dahulu gitu ya. Bagus sekali Tan bisa berpikiran seperti itu, jadi nggak sampai stres ya Tan ya. Ya, yang lain gimana?
Ya, Chandra. Kalau Chandra gimana? Jadi di sini Chandra itu pengen berbagi emosi marah Bu yang pernah Chandra Mm-mm. rasakan. Jadi di keluarganya Chandra itu kan udah dibagi nih tugas-tugasnya antara Chandra dan adiknya Chandra. Nah jadi tadi itu Chandra sama adiknya Chandra tuh niatnya mau tukar tugas. Soalnya kan adiknya Chandra tuh pengen katanya ngerasain gimana sih bersih-bersih di halaman gitu. Karena ya Chandra mau-mau aja, ya udah kita rolling tugas nih Bu gitu. Jadi Chandra ngerjain tugas rumah, adanya Chandra ngerjain tugas yang di halaman. Jadi Chandra tadi itu udah ngerjain nih tugas-tugas rumah kayak nyapu, ngepel, nyuci piring, benerin tempat tidur dan lain-lainnya udah semua selesai. Terus tuh pas Chandra lihat ke depan, adanya Chandra malah nggak ada. Dia tuh malah katanya keluar pergi sama teman dan orang tuanya Chandra tanpa tahu kalau kita tuh lagi rolling tugas, malah mengizinkan saja gitu Bu. Jadi dengan Oh, iya, iya. kesel, marah, campur aduk itu, tapi tetap semua tak selesaiin tugasnya Bu, tetap coba untuk tenang dan pada akhirnya setelah semua tugas itu selesai, saya meminta izin sama orang tua untuk pergi ke rumah teman terdekat saya itu. Jadi sana saya tuh mengendalikan emosinya dengan cara berbagi ke teman, curhat kayak gitu Bu, dan melakukan hal-hal yang positif yang membuat Chandra lupa akan masalahnya Chandra gitu Bu, kayak nyanyi-nyanyi sama teman-teman, baca-baca buku, terus nonton film, sama berbagi-bagi masalah gitu Bu, cerita sama temen kayak gitu. Iya, 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 iya. Bagus sekali Chandra ya. Jadi sudah apa namanya kesal seperti itu masih istilahnya bisa mengendalikannya dengan cara salah satunya kumpul dengan teman gitu ya. Biasa kan kalau sudah kumpul dengan teman mengambil aktivitas yang menyenangkan jadi agak berkurang gitu kesalnya ya. Oke. Ya, Ayuni silahkan. Kalau Ayuni, Bu, setelah mendengar emosi-emosi yang pernah teman-teman rasakan dan alami, Ayuni juga hampir merasakan emosi tersebut dan cara penanganannya juga hampir sama, Bu. Tapi setelah Ayuni dengarkan lagi, Ayuni baru menyadari ternyata dari yang kita lakukan itu yang dimaksud dengan cara pengendalian emosi, Bu ya. Iya, iya benar sekali Ayuni. Jadi terkadang kita secara tidak langsung tidak menyadari itu gitu ya. Jadi apa yang kita rasakan emosi itu kita sebenarnya sudah mengendalikannya juga gitu ya. Jadi kalau memang kita lakukan itu tanpa disadari ya nggak akan tahu bahwa itu adalah cara pengendaliannya gitu ya. Nah, memang itu adalah cara-cara yang disampaikan oleh teman-teman tadi sudah merupakan cara yang benar untuk bagaimana mengendalikan emosi. Seperti itu Ayuni. Nah, sekarang Ibu ingin anak-anak menyampaikan cara pengendalian emosi itu sehingga kalian benar-benar mengetahui gimana pemecahannya ketika emosi itu kalian alami begitu. Silahkan kalau memang ada yang ingin menyampaikan. Ya, Chandra, gimana Chandra? Jadi Bu, menurut Chandra itu ketika kita mengalami emosi, maka ada beberapa cara untuk kita bisa mengendalikan emosi tersebut. Contohnya seperti selalu berpikir positif, Iya, melakukan kegiatan yang menyenangkan, yang positif, kayak baca buku, olahraga, ataupun nonton film kesukaan atau melakukan hobi gitu Bu. Dan ada juga kita bisa menghindari hal-hal yang memicu kita berpikir negatif dan membuat kita makin terbawa emosi kayak gitu Bu. iya, 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 benar-benar Chandra. Benar sekali anak ya. Lagi, ya Ayuni. Ayuni sekarang gimana Ayuni? Kalau menurut saya, Bu, ketika emosi datang, beberapa cara mengendalikan emosi yang bisa kita lakukan seperti melakukan aktivitas yang menyenangkan, relaksasi otot, berpikir dan bersikap yang positif, bisa juga mendengarkan musik, berolahraga, berkumpul, dan berbagi cerita dengan teman, Bu. Iya, iya benar itu Ayuni. Yang lain lagi? Ya, Amel. Kalau Amel gimana? Baik, Bu, kalau menurut saya cara pengendalian emosi itu berbagai macam, tergantung orangnya sukanya bagaimana dan bisa menyesuaikan dengan situasinya. Mm-mm. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka merelaksasikan otot-otot. Setelah itu bisa mendengarkan musik-musik yang membuat tenang atau yang lebih membuat membangkitkan mood. Iya, iya. Jadi caranya bagus sekali untuk pengendaliannya. Nah, oke.
Ya, anak-anak sekarang Ibu ingin tahu pendapat dari anak yang lain. Nah, tentang apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian tadi, cara mengatasi atau mengendalikan emosinya, apakah anak-anak yang lain setuju dengan pendapat temannya gitu, atau memiliki pendapat yang lain lagi gitu. Silakan, siapa ingin berkomentar atau mengomentari siapa? Amel, gimana? Kalau Amel? Baik Bu, jadi saya mau mengomentari pendapatnya Chandra tadi yang tentang masalah dia sama adiknya di rumah itu. Iya. Bener banget Bu. Kalau menurut saya kalau lagi ada masalah di rumah memang baiknya tuh kita misalkan pergi dari rumah bukan untuk pergi buat minggat kayak gitu, Iya, tapi iya. mencari tempat yang buat nyaman gitu loh Bu sama teman. Misalkan kita bisa cerita sama teman. Apalagi kalau misalkan kita pendam sendiri, nggak semua orang bisa mendam masalahnya sendiri, mendam emosinya sendiri. Jadi mungkin dengan bercerita dengan orang lain, mencerita dengan teman itu bisa membuat perasaannya Chandra lebih lega. Jadi saya sangat setuju dengan pendapatnya Chandra. Iya, iya. Ya, Chandra, kalau Chandra gimana? Jadi kalau menurut pendapat Chandra itu, Chandra setuju banget sama pendapatnya Intan tentang kalau kita lagi emosi atau banyak pikiran itu kita healing Bu. Healing itu kan ada berbagai macam ya, orang tuh beda-beda, tapi Chandra setuju dengan healing itu ke pantai, ke tempat-tempat yang membuat kita nyaman, kayak tempat tenang kayak pantai, gunung kayak gitu misalnya Bu. Karena jujur ini saya juga pernah ngalamin depresi gitu. Jadi Chandra itu pergi healing sama orang terdekat Chandra juga, itu ke pantai sama keluarga Chandra, itu piknik, dan itu benar-benar membuat Chandra itu merasa tenang dan juga hilang gitu Bu stresnya gitu. Dan juga selain itu Chandra juga sering berbagi ke teman kayak curhat-curhat gitu Bu. Itu benar-benar membantu untuk kita tuh tidak depresi gitu, tidak stres. Jadi berbagi perasaan, berbagi pikiran. Jadi emosi itu nggak kita pendam sendiri gitu Bu. Iya, iya, iya. Baik, anak-anak. Jadi yang Ibu dengar sejauh ini rata-rata anak-anak sudah sependapat dengan pendapat teman yang satu dengan yang lain gitu ya. Memang harus ketika emosi itu datang, apalagi sifatnya itu emosi kesal, marah, jadi harus bisa mengendalikannya dengan cara-cara yang memang membuat mood kita kembali gitu. Jadi menghilangkan marah dan kesal itu gitu ya. Dan juga emosi yang lain juga dengan cara-cara pengendaliannya gitu ya. Ya, bagus sekali anak-anak. Jadi Ibu senang mendengarnya masukan-masukan dan pendapat yang anak-anak berikan gitu ya. Jadi dari sana Ibu sudah mendengar bahwa anak-anak benar-benar memahami emosi dan cara mengendalikan emosi tersebut gitu ya. Nah, jadi di sini Ibu ingin silakan anak-anak siapa yang bisa menyimpulkan di kegiatan kita pengendalian emosi ini. Ya, Intan, silakan. Baik Bu, di sini saya akan menyimpulkan bahwa emosi itu adalah suatu ekspresi perasaan yang dimana seseorang baik itu yang maksudnya yang dirasakan seseorang baik itu rasa marah, senang, sedih, takut dan semua itu memerlukan pengendalian dalam mengatasi emosi itu agar emosi itu yang kita rasakan tidak menimbulkan masalah bagi orang lain ataupun diri kita sendiri. Iya, iya nak, bagus sekali Intan. Jadi kesimpulannya bagus sekali gitu ya. Jadi memang seperti itu ya, harus benar-benar bisa mengenali emosi itu gitu, benar-benar tahu emosinya bagaimana sehingga nanti mampu juga mengendalikannya dengan cara yang baik begitu ya. Ya, anak-anak sekarang Ibu punya beberapa link Google Form gitu ya. Nanti sudah Ibu kirimkan tadi baru di PA Group. Silakan itu link berupa absen, kemudian LKPD dan evaluasi kegiatan gitu ya, Nak ya. Nah, silakan diisi dulu untuk link absennya ya. Nah, kemudian untuk LKPD dan evaluasi kegiatannya silakan anak-anak isi, nanti Ibu tunggu sampai jam 1 siang bisa diselesaikan, dikirimkan. Bisa Bu. Iya, bisa ya. Oke, untuk sekarang silakan absennya diisi dulu, jadi yang lain Ibu tunggu nanti sampai jam 1 gitu ya anak-anak ya. Nah, tadi sudah Ibu
berikan linknya, anak-anak silakan kerjakan. Kemudian Intan juga sudah menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Anak-anak Ibu sangat-sangat senang gitu ya, kegiatan hari ini kita lalui, kita jalani, dan semuanya berjalan dengan lancar gitu ya. Dan Ibu juga senang anak-anak aktif sekali gitu ya, berdiskusi dalam kelompok ini, menyampaikan apa yang dirasakan, kemudian anak-anak memberikan pendapat gitu ya, terutama tentang cara mengendalikan emosi ini. Nah, sekarang Ibu ingin tahu kesan apa yang kalian peroleh setelah mengikuti kegiatan kita ini dari awal sampai saat ini. Silakan. Siapa yang ingin menyampaikan? Ya, silakan Amel. Baik Bu, jadi kesan yang saya rasakan setelah mengikuti bimbingan kelompok hari ini tuh sangat senang pastinya, karena di sini saya bisa tahu ilmu-ilmu baru, terutama tentang bentuk-bentuk dan macam-macam emosi. Dan yang paling penting tahu cara pengendalian dari emosi tersebut. Saya juga senang mendengar cerita dari teman-teman dan mengetahui bagaimana cara teman-teman mengendalikan emosi. Jadi saya bisa banyak belajar juga dari teman-teman dan tentunya dari ilmu-ilmu yang sudah Ibu berikan. Iya, Mel. Ya, yang lain ada lagi yang ingin menyampaikan kesannya. Ya, Ayuni, gimana Ayuni? Kesan saya setelah mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini tentunya senang sekali Bu, karena kita bisa berbagi cerita bersama, bisa mendapatkan solusi juga dari permasalahan yang kita hadapi Bu. Iya, terima kasih Ayuni. Yang lain ada? Ya, Chandra. Kalau Chandra gimana? Baik Bu, jadi pesannya Chandra dengan konseling hati ini itu pastinya senang dan bersyukur banget karena Chandra di sini bisa nambah ilmu, nambah pengetahuan dan wawasan-wawasan baru yang awalnya itu Chandra nggak tahu, jadi sekarang Chandra tahu, dan pastinya Chandra juga senang banget bisa berbagi masalah, sharing-sharing pengalaman dengan Ibu dan juga teman-teman seperti itu Bu. Iya, terima kasih Chandra. Jadi yang Ibu dengar juga tadi kalian dari kesan yang kalian sampaikan berarti sudah semakin memperkuat bahwa kalian memang benar-benar sudah memahami dan mengetahui bahwa emosi itu seperti apa dan cara pengendaliannya. Jadi itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari nantinya ya. Oke. Nah, untuk berikutnya apakah kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok lanjutan? Iya Bu, minggu depan gimana? Oke, minggu depan. Gimana yang lain? Boleh ya Bu, hari Sabtu 10 Ya. pagi Bu. Kan libur. Oke. Hari Sabtu jam 10 pagi. Amel, Sabtu jam 10 pagi. Yang lain gimana? Kalau kita mau ngadain Sabtu jam 10 pagi? Boleh Bu? Ya, setuju ya? Ya, berarti kita udah sepakat pertemuan bimbingan selanjutnya kita adakan di hari Sabtu pukul 10 gitu ya. Masih juga menggunakan nanti Room Meet ya anak-anak ya. Untuk linknya nanti kita menyusul ya. Ya, oke, kegiatan bimbingan kelompok hari ini sudah berjalan lancar. Kita juga sudah menyepakati waktu untuk pertemuan berikutnya. Tapi sebelum kita akhiri, tadi kita di awal memulai dengan doa, meminta agar dilancarkan. Nah, sekarang sudah semua berjalan lancar. Kita tutup juga kegiatan ini dengan doa, gitu ya, anak ya. Intan, silakan bisa dipimpin doanya untuk menutup acara hari ini. Baik Bu. Baik teman-teman dan juga Bu Yuni, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini dan sebelum kita keluar dari room meet ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Intan sudah memimpin doa. Anak-anak juga terima kasih banyak ya sudah mengikuti kegiatan hari ini, bimbingan kelompok dan semua sudah berjalan lancar. Sampai ketemu kita minggu depan ya, ingat ya Sabtu jam 10 ya. Oke anak-anak, sehat selalu anak-anak, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan harus tetap dijalankan ya. Ya, selamat pagi. Ya Ibu, selamat pagi.